Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini atau pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat ini. Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, maksudnya Nabi Adam, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis termasuk kelompok jin, dan termasuk yang diperintah untuk sujud. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon itu menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Nanti kamu termasuk orang-orang yang jolim. Jolim artinya aniaya. Orang yang jolim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya, yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau surga. Ada penjelasannya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir Allah dari surga dan diturunkan ke dunia. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kalimat itu menurut sebagian musafir adalah ucapan untuk memohon ampunan atau taubat. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Peringatan Allah kepada Bani Israel. Beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Di antara janji Bani Israel kepada Allah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam Taurat. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja, dan berimanlah kamu kepada apa atau Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa atau Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini atau pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah.
perincian nikmat Allah kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam ialah Menefatan atau 1232 sampai 1224 SM, anak Ramses. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, artinya suatu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima petunjuk Taurat. Tetapi umat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Kemudian kamu atau Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat, dan yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan-keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menjolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu." Membunuh dirimu, ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Dan ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertaubat. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambar, sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Man ialah sejenis madu, salwa ialah sejenis burung puyuh. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menjolimi kami, tetapi justru merekalah yang menjolimi dirinya sendiri.